Shalom saudaraku, kita baru saja merayakan Paskah. Dan saudara, ketika Yesus bangkit kurang lebih 40 hari, dia menampakkan diri secara berulang-ulang kali kepada murid-muridnya. Tujuannya adalah supaya membuktikan bahwa dialah Allah yang sudah mengalahkan maut. Yang kedua, dia juga sebetulnya ingin membuktikan buat dunia bahwa bukan murid-murid yang mencuri jenazahnya. Dan di sisi yang lain saya melihat bahwa 40 hari berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid bertujuan untuk memulihkan kondisi dan memulihkan kondisi rohani mereka. Itu sebabnya tema saat ini saya angkat adalah kuasa kebangkitan membawa pemulihan. Nah, Bapak Ibu, bicara tentang pemulihan, ada beberapa hal yang Yesus pulihkan dari kondisi murid-muridnya. Yang pertama, saya melihat bahwa Yesus memulihkan kondisi murid-murid dari tradisi, di mana mereka terikat dengan tradisi dan adat istiadat orang Yahudi. Hal ini terbukti di dalam Lukas pasal 24 ayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Hal ini membuktikan bahwa mereka sangat tahu dan mereka terikat dengan cara dan tradisi Yahudi. Sedangkan mereka lupa bahwa Yesus sudah katakan buat mereka pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Bahkan di dalam Injil Matius dikatakan bahwa dia akan bertemu dengan mereka sesudah ia bangkit di Galilea. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau katakan kadang-kadang kita sekalipun sudah jadi orang Kristen mungkin dari lahir, tapi kadang-kadang kita terikat dengan tradisi, kita terikat dengan adat istiadat, kita terikat dengan liturgi gereja. Tapi inti daripada kehidupan kita yang melekat kepada Allah itu sama sekali jauh. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau katakan bahwa mari kita mengoreksi diri kita supaya kita beribadah kepada Tuhan, bukan seakan-akan terikat dengan tradisi ataupun karena rutinitas kita. Hal yang kedua yang saya lihat yang Yesus pulihkan adalah keraguan-raguan mereka, yaitu di dalam Yohanes pasal 20 ayat 27. Ya, di situ firman Tuhan berkata bahwa kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Dan di ayat selanjutnya dia katakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sebetulnya Yesus memulihkan kondisi keraguan-raguan daripada Thomas dan teman-temannya. Dia ingin supaya mereka betul-betul yakin dan percaya kepada dia. Di dalam kehidupan kekristenan kita, Tuhan juga mau bahwa kita punya iman yang kokoh, kita punya kepercayaan yang sungguh-sungguh, percaya dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga kita tidak ragu lagi kepada Kristus Sang Penyelamat kita. Dan hal yang ketiga, yang terakhir, saya melihat dia memulihkan mereka dari kondisi kekecewaan mereka. Kita tahu di dalam Yohanes pasal 21, Petrus dan teman-temannya pergi untuk kembali kepada profesi yang lama. Mereka kembali untuk menjala ikan, saudara. Di sini membuktikan bahwa sebetulnya karena kekecewaan, mereka meninggalkan Yerusalem yang adalah pusat ibadah. Mereka meninggalkan kondisi yang sesungguhnya karena kekecewaan. Mereka mengharapkan bahwa Yesus harusnya datang menjadi raja yang membebaskan mereka daripada penjajahan Romawi. Tapi hal ini tidak terjadi. Pagi hari ini saya juga mau katakan, seringkali karena kekecewaan kita kembali kepada kehidupan lama kita. Kadang-kadang karena kekecewaan kita tidak lagi datang ke gereja. Kadang-kadang karena kekecewaan kita tidak mau lagi beribadah. Bahkan mungkin kita kecewa dengan Tuhan. Pagi hari ini, saudaraku yang kekasih, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami terikat dengan tradisi, kami terikat sebagai orang-orang yang mengaku diri Kristen, tapi sesungguhnya dalam kehidupan kami datang kepada Tuhan, kami datang beribadah di hari Minggu hanya karena tradisi. Ampuni kami juga karena keraguan-raguan, kadang-kadang kami ragu dengan Kristus Yesus Penyelamat kami. Kami ragu di mana kami meragukan kuasa Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Begitu juga ada banyak kekecewaan dalam hidup kami. Kadang-kadang kami kecewa dengan suami atau istri kami. Kami kecewa dengan keadaan kami. Kami kecewa dengan kondisi ekonomi kami. Bahkan mungkin juga kami kecewa dengan sakit penyakit kami. Hamba berdoa pagi hari ini, Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kuasa kesembuhan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sakit dan sembuhkan Tuhan. Anak-anak yang sementara ada di penghujung kehancuran rumah tangga mereka, Tuhan juga pulihkan rumah tangga mereka. Bahkan kondisi ekonomi Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, dipermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.